kasih. Begitu juga para undangan dari anak yatim yang sudah hadir. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bersama ya, walaupun dalam keadaan hujan. Yang mudah-mudahan dalam rangka acara. Ayo udah kelamaan kayaknya. Ayo dimulai aja. Assalamualaikum. Udah kasihan. Mau lagi ya? Iya, udah aja ya, kasihan. Udah kelamaan. Yuk kita Hanif. Aja nggak apa-apa ya, nggak usah Ya udah nggak apa-apa, habis mau tidak membutuhkan harus dibuatkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada datang hadir di acara anniversary-nya Siring Akbar Chapter Bekasi yang pertama. Kebetulan jatuhnya 4 bulan Ramadan, jadi sekalian Ya Hanif, buka bersama gitu ya. Namanya jadi Bekasi Raya, semoga makin kompak, makin senyum dengan diadainya santunan ini. Kita mudah-mudahan bisa tambah silaturahminya dan rezekinya tambah banyak ya. sampaikan kepada teman-teman anak-anak yatim dan Ya lanjut Pak Ustadz. Mudah-mudahan diakhiri dengan saya. mungkin doa dari Pak Ustadz sendiri. Ya apa sih Rahman Rohani bentar. Iya Tat, biar ini kita nih member-member juri biar berkah, biar selamat, biar tahu kalau berdonasi itu penting gitu loh Tat. Jangan harus diubar-ubar ya kan. Donasi bukan buat saya loh sebagai ketum, tapi buat membernya itu sendiri, betul nggak Pak Ustadz? Betul. Itu makanya Pak Ustadz tolonglah siramannya tuh, Rahman Rohaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala sahri Ramadan min syahri siyam wa syahri mubarak wa syahri maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim ila ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil jihad wa shaumi fi syahri Ramadan. Hadratal mukarramin, para guru, para sepuh, para asatidz, para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus itu ketua komunitas Majurik beserta para dedemitnya. Ya, ada dedemitnya. Iya. Pak Ustadz tanya dong, jurik itu apa gitu? Jurik itu alhamdulillah jurnya jujur, rihnya ikhlas, jurik rela. Rela, ikhlas, gerah. Para bapak, ibu hadirin sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan rahmat kasih sayang Allah,
sehingga kita pada kesempatan sore menjelang malam hari ini bisa bermuajahah bil wujud, bertatap muka bersama-sama, berdiri sama, duduk sama, dan lain sebagainya. Dengan nikmat yang begitu indah dari Allah, salah satunya adalah kelopak mata kita. Ketika kelopak mata kita tidak bisa kita kedipkan, maka siapapun akan mengeluh. Apalagi juri-juri aspal ini, melotot aja ya. Maka satu item saja nikmat yang Allah berikan, yaitu kedipan mata. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata sungguh luar biasa, dari mulai bulu mata sehingga kelopak mata, biji mata, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah modal ketika kita mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat. Selawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Habibana al-kiram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita, dimanapun kita, ketika kita mendirikan sebuah sholat, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah, bahkan di momen Ramadan ini kita sangat banyak sekali membaca selawat kepada baginda. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan syafatul hikmah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya ilmunya ilmu kapas majurik. Siapa? Iya, kalau kena hujan lepas. Bisa aja. Ini baru kali ini ngomong nggak ada mic-nya lagi. Kan dari hati ke hati jurik mah. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini adalah sebuah penggoda di depan saya. Baru kali ini saya jam 5 sudah menghadapi begitu banyak yang namanya hidangan. Kalau khalayak ramai sudah tidak masyhur lagi, ini dibilang adalah takjil. Betul takjil Bu ya? Ya, ini takjil ya. Sekedar meluruskan saja, barangkali saya pun al-fakir sambil belajar. Ini adalah yang lebih tepat adalah iftar. Takjil itu artinya adalah segera. Maka ketika di daerah Arab Saudi, takjil bil hamr, bersegeralah kalian berbuka puasa dengan kurma. Jadi kurma muda, jadi begitu. Maka insya Allah yang pernah ke Mekah bulan puasa, mereka sudah paham. Amin. Sudah ada yang berangkat ke Mekah ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan ini, doa yang pernah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur Ramadan, bulan yang memang menjadi penghulu Ramadan. Maka insya Allah semua doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya sampai kapan ngomongnya Mas Julia? Jangan lama-lama. Puasa tuh. Kata Rasul, ija marartum biryadil jannah, ija marartum bil farta'u. Ma min riyadil jannah, apa itu taman surga? Itu bahwa majalisil ilmi atau halaqat zikri. Apabila kalian mampir ada sebuah tempat yang di sana dibicarakan ada sedikit sebuah agama, maka kata Rasul mampir. Karena mampir itu ketika di tempat majlis ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kenapa? Kita berbuat baik pada bulan Ramadan ini, kita menyantunin anak yatim, kita menyantunin para duafa, para janda-janda tua, janda-janda muda, orang miskin dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, bahwa kita ingin mengharap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau pengen masuk surga, kata guru saya, kalau banyak dosa dan lain sebagainya, sering lupa, nggak usah repot-repot, gampang majurik. Iya, datang aja ke majlis taklim. Kita doa di situ, ya Allah cabut nyawa saya hari ini di majlis taklim, insya Allah masuk surga, yakin. Karena Rasul bilang, ketika kita duduk di majlis taklim, semua dosa yang kecil maupun yang besar, apapun jenisnya dosa kita akan rontok bersih. Amin. Maka kalau pengen mati udah deh,
di tempat pengajian. Tat, saya boleh nanya nggak, Tat? Kalau orang udah gede nggak puasa, hukumnya apa tuh, Tat? Yang belum balik tadi. Masih fiktif, tidurnya masih fiktif. Nggak berakal, Bro. Tuh dengerin ya, yang nggak puasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, Syarat berpuasa apa Pak Ustaz? nah, ntar kita lanjutin ya. Kayaknya udah tahu semua padahal. Itu yang nggak puasa itu. Para Bapak Ibu hadirin sekalian, Kesian. bahwa hari ini adalah momen yang sangat luar biasa. Di sekitar kita kadang di sebuah medsos kita hanya mendengar, hanya membaca ketika ada seorang yang ditangkap, ketika ada seorang yang dikurung, dikejar-kejar, dia berbicara tentang penistaan agama, maka dia langsung diciduk. Padahal pada dasarnya kita tidak menyadari sebagai orang Islam bahwa kita ini semuanya adalah pendusta agama. Kenapa saya katakan pendusta agama? Lihat di dalam surat Al-Maun. Arwaital ladzi yukadzibu biddin. Arwaita, apakah kamu tidak tahu? Alladzi, orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ya. Arwaital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka, kita semua orang Islam yang menghardik dan membiarkan anak-anak yatim. Itu orang yang berdusta di dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan mereka orang-orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin, itu orang yang mendustakan agama. Maka pada hari ini kita prihatin kalau kita lihat kaji dengan yaitu ayat tersebut. Ketika kita pergi haji berarti haji kita dusta. Ketika kita sholat berarti sholat kita dusta. Ketika kita beribadah apapun yang wajib yang sunnah berarti kita termasuk orang yang berdusta. Maka pada hari ini adalah momen yang luar biasa, Ramadan yang mubarak, Ramadan yang selalu diterima apa yang hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Bahkan kata Nabi dikatakan setiap ba'da asar apalagi hari Jumat, doa apapun yang kita panjatkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai udah segini ya. Kenceng banget. Ya udah tuh. Nah, Itu kesian juga si adik. para ibu hadirin sekalian, kata Rasul, anak yatim denganku adalah seperti telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Santunilah anak yatim ketika kalian nanti di surganya berdekatan dengan aku. Itu intinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah momen yang luar biasa menyantuni anak yatim, bahwa kita termasuk orang yang insya Allah tidak mendustakan agama. Dan yang kedua, bahwa kita ini nantinya insya Allah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kata Rasul, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Biasanya kita yang merindukan surga, ingin masuk surga, namun ini luar biasa bahwa kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan kata Rasul yang dirindukan surganya, yaitu yang pertama talil Quran. Itu orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Tapi bukan hanya gemar saja membaca Al-Quran, tetapi kita harus tahu isi Al-Quran, harus mengerti makna dan arti Al-Quran. Maka ketika kita sudah mampu mengerti isi Al-Quran, maka insya Allah kita dapat menjalankannya. Maka saya tidak heran ketika ada saudara-saudara kita, dan saya maklum ketika mereka tidak menjalankan sebuah ibadah, dan mungkin mereka di dalam pemahaman agama belum ia dapatkan semuanya. Itu mungkin. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mah puasa semua sama jurik ya. Amin ya Allah. Insyaallah. Kasihan kalau nggak puasa. Puasa itu karena ibadah yang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilan ayat ini bukan ya ayyuhan nas, bukan kalimat umum. Jadi kepada orang-orang yang beriman.
kutiba alaikumusiyam, kalimatnya diidopatkan, kutiba diwajibkan atas kamu. Kenapa Allah menulis di situ kutiba bukan wujiba? Karena ketika kutiba itu sudah dicatat di kwitansi, nggak bisa diutik-utik, apalagi di situ ada sebuah perjanjian, ada saksi. Maka para saksinya itu banyak, para malaikat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan orang dulu kepada puasa. La'allakum tattaqun, tujuannya agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan oleh Rasul, haitsu makunta, ittaqillah haitsu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Takutlah kepada Allah, di rumah harus takut, di jalan harus takut. Jadi tanamkanlah di jiwa kita, kata mantunya Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu khauful jalil. Tanamkan di jiwa kita adalah rasa takut kepada Allah, bahwa kita intinya hidup ketika ingin merubah lebih baik, bahwa kita tanamkan di jiwa kita khauful jalil, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita ingin bermain-main yang tidak baik, yang diharamkan oleh Allah, ketika kita merasa diawasin oleh Allah, bukan merasa diawasi oleh jini dan lain sebagainya, insya Allah perbuatan itu tidak akan kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rindu manjurik, apapun yang terjadi kita pasti datang. Hujan, geledek, petir, apapun kita datang. Itu yang namanya rindu. Rindu itu yang namanya cinta, kan gitu. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang membutuhkan. Salah satu anak yatim yang ada di kita ini, insya Allah setelah kita berikan, kita adalah termasuk orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, tahu di mana dia harus bicara, di mana dia diam. Diam itu adalah emas dan berbicara itu adalah perak. Artinya apa? Diam lebih baik ketimbang banyak bicara. Orang yang diam banyak bekerja ada dua macam, yaitu pertama orang yang main catur, ya diam tapi dia bekerja, orang yang main catur. Yang kedua mungkin dia maling, dia bekerja, ya. Terus ada juga dia banyak berbicara tapi dia diam. Siapa itu? Orang gila. Ada juga orang banyak bicara dan banyak diam. Maksudnya banyak bicara, banyak bekerja. Itulah yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita singkat saja. Yang keempat yaitu wasau'im fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, insya Allah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kata Rasul, ketika kita menghadapi hari raya seperti bayi yang baru lahir. Artinya apa? Insya Allah tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan kuat. Semua jaringan organ-organ sel kita yang rusak akan berkembang kembali dengan sel-sel yang baru. Itu penelitian ketika saya di Jepang, ketika saya di Malaysia. Itu orang-orang sono aja puasanya majurik 1 minggu, dia bahkan 5 hari untuk membersihkan sel-sel kanker yang sudah menjalar di tubuh. Apalagi kita orang Islam, kenapa kita tidak mau berpuasa? Demi untuk kesehatan kita, demi untuk keselamatan kita nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, la'allakum tattaqun, tadi ayatnya, agar kita menjadi orang yang takwa, maka Saya mau ceramah buat member-member nanti ya Bapak Ustaz Ridwan sama. Ini yang komplek masih enggak. Udah semua ya anaknya. Lebih. Tuh kecap MM tuh lagi ngetik. Kan kecap pano. Kecap anu. Wah, kau tahu tadi jemput sama saya apa? Kau tahu tadi saya mau jemput ke rumah. Basa-basi. Ada pensil enggak? Pokoknya kalau yang nggak datang dulu. ini berusaha indah. Enggak
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وأجاب الظالمين أعوذ بالله Wah. Ah, ada ketua datang, ketua datang, buset, ketua. Iya, becek kan? Payung. Payung. Wah, tuh ada anak jurik. Oh. Nah, Bekasi Raya, Anipnya Bekasi Raya. Yo. Tuh. Wah, ada korlap. Oh. Guys, sampai lumayan diramaikan oleh para member-member ya. Oke ya, baik. Jurik aspal, anniversary jurik aspal yang ke-1. Wah, ini ada ajudan. Sono aja, naiknya dari sono no. No, dari mobil Om Arif itu yang Pancasila. Ya. Ini wakil kecap Kuningan yang paling gelis. Ini ketua MM jurik aspal. ini bendahara. Siapapun kita, dimanapun kita, ketika kita mendirikan sebuah sholat, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah, bahkan di momen Ramadan ini kita sangat banyak sekali membaca selawat kepada baginda. Saya belum seberapa, ya para ulama. Belum ada jampi. Mantap pokoknya mantap.